Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan LKM 7 pengantar kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ingrid Lukman Batu, NIM 18130310006. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, buatlah bisnis plan sesuai dengan usaha yang Anda bikin di model bisnis kanvas. Nah, adapun bisnis model kanvas yang saya buat yaitu bisnis model kanvas kue talam ubi ungu. Di sini key partnernya adalah petani ubi ungu, Dinas Perdagangan di Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara, dan konsultan bisnis. Key activitiesnya, kue talam varian baru yang ditambah dengan ubi ungu, kemasan yang menarik, promosi melalui online dan offline, dan dipamerin di setiap event nasional. Value proposition-nya, yang pertama kue talam ubi ungu dengan rasa yang berbeda dengan varian lainnya. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, ready stock. Dan customer relationship-nya yang pertama, pemberian diskon atas pembelian 5 cup. Yang kedua, memberikan bonus cemilan dengan bahan dasar ubi ungu atas pembelian 3 cup. Yang ketiga, diadakan undian berhadiah setiap bulannya. Yang keempat, memberikan layanan purna jual. Untuk customer segmennya, yang pertama mahasiswa, yang kedua pelajar, ketiga orang tua, yang keempat anak-anak, yang kelima reseller di cabang lain, dan yang keenam restoran dan kafe. Untuk key resources-nya, yang pertama lahan tani ubi ungu, yang kedua alat pengolahan standar makanan, yang ketiga SDM yang terampil, dan yang keempat bahan baku yang berkualitas. Untuk channels-nya, yang pertama promosi lewat online, yaitu website, WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Yang kedua, pengiriman barang diantar langsung. Dan untuk cost structure-nya, yang pertama bahan baku kue talam ubi ungu, yang kedua biaya pegawai, yang ketiga biaya penyusutan bangunan, yang keempat biaya penyusutan alat, yang kelima biaya listrik dan PAM, kemudian bahan bakar atau gas, kemudian biaya kemasan. Untuk revenue stream-nya, yang pertama itu ada buka cabang atau waralaba. Nah, untuk bisnis plan berdasarkan model kanvas tersebut, di sini nama bisnisnya yaitu kue talam ubi ungu. Kue talam ubi ungu merupakan bisnis di bidang cemilan kue dengan bahan utama ubi ungu dari hasil petani masyarakat. Diberikan tambahan nama ubi ungu merupakan hal yang akan menjadikan kue talam ini berbeda dengan kue talam pada umumnya tanpa tambahan ubi ungu. Yang kedua, tujuan yaitu visi dan misi perusahaan. Adapun visinya yaitu menjadikan kue talam ubi ungu menjadi makanan yang banyak dikonsumsi konsumen serta dapat memuaskan hati konsumen dari semua kalangan umur. Yang kedua, misi. Misinya yaitu yang pertama menggunakan bahan yang sehat dan berkualitas, yang kedua, sistem pelayanan yang ramah tamah, yang ketiga, mempromosikan kue talam ubi ungu di kecamatan sampai pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Yang terakhir, mengutamakan kebersihan dan kesehatan kue talam ubi ungu. Untuk aspek yang ketiga yaitu analisa produk atau jasa dalam bisnis. Nah, analisa produk atau jasa dalam bisnis ini dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Adapun kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama, bahan baku kue talam ubi ungu yang sehat dan berkualitas. Yang kedua, dapat dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, produk yang belum ada pada usaha jenis lain. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya, produk yang dihasilkan mudah ditiru karena proses pembuatannya yang tidak terlalu sulit. Nah, untuk opportunity-nya atau peluangnya, yang pertama, tempat yang strategis, yang kedua, promosi melalui media sosial sehingga menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya, pesaing yang akan menjual produk dengan harga yang lebih murah. Untuk aspek yang berikutnya yaitu target market bisnis. Nah, target utama bisnis kue talam ubi ungu ini adalah mendapatkan keuntungan dan memuaskan konsumen dengan produk yang dihasilkan. Selain itu, target usaha kue talam ubi ungu dalam konteks tingkat konsumsi adalah semua orang dari kalangan masyarakat dan target usahanya adalah menguasai pasar lokal. Untuk strategi pemasarannya,
Pada strategi pemasaran produk kue talam ubi ungu ini dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website. Nah, pengembangan produk kue talam ubi ungu ini dapat menambahkan rasa yang tidak ada pada pesaing lainnya, yaitu dengan adanya tambahan ubi ungu yang akan memberikan cita rasa baru. Selain itu, harga yang terjangkau yang dapat memberikan nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Dalam pelaksanaan usaha ini, akan memberikan pelayanan antar produk ke rumah konsumen dibarengi dengan pelayanan yang serba ramah tamah. Yang keenam, untuk analisa keuangan. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan penulisan. Nah, yang pertama biaya produksi per bulan. Di sini untuk biayanya yang pertama ubi ungu dengan satuan 30 kg, harga per satuannya 10.000 sehingga menjadi 300.000. Yang kedua santan 500 ml, harga per satuannya 5.000 sehingga keseluruhannya menjadi 25.000. Kemudian gula putih dengan satuan 2 kg, harga satuannya 12.000 sehingga menjadi 24.000. Kemudian tepung tapioka dengan satuan 15 kg, harga satuannya 13.000 sehingga menjadi 195.000. Kemudian tepung beras dengan satuan 20 kg, harga persatuannya itu 12.000 sehingga menjadi 240.000. Nah, untuk selanjutnya garam dengan satuan setengah kilogram, untuk harga persatuannya itu 10.000 sehingga menjadi 5.000. Untuk vanili bubuk dengan satuan setengah kilogram, untuk harga persatuannya 12.000 sehingga menjadi 6.000. Nah, untuk jumlah pada biaya produksi per bulan yaitu Rp795.000. Kedua yaitu biaya marketing per bulan. Di sini terdapat pembuatan pamflet seharga 75.000 dan kuota internet 350.000 sehingga dijumlahkan menjadi 110.000. Yang ketiga pengadaan alat untuk usaha. Di sini yang pertama blender 1 buah dengan harga 700.000. Kemudian cetakan 2 buah, harga persatuannya 300.000 sehingga menjadi 600.000. Yang ketiga panci kukus 1 buah 250.000. Yang keempat, kompor gas 1 buah dengan harga 300.000. Kemudian baskom 2 buah, harga persatuannya 30.000 sehingga menjadi 60.000. Sendok 3 buah, harga persatuannya 5.000 sehingga menjadi 15.000. Mixer 1 buah dengan harga 500.000. Kemudian buku administrasi 1 buah dengan harga 3.000. Kemudian alat tulis administrasi 1 buah dengan harga 2.000. Sehingga jika dijumlahkan seluruhnya menjadi 2.430.000. Kemudian biaya transportasi per bulan. Di sini terdapat biaya pengiriman produk seharga 300.000. Kemudian untuk gaji tim, yang pertama gaji direktur dan karyawannya 4 juta, yang kedua untuk gaji kukernya 3 juta. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 7 juta rupiah. Kemudian total biaya yang harus dikeluarkan, yang pertama tadi ada biaya produksi 795.000, biaya marketingnya 110.000, biaya pengadaan alat usaha 2.430.000, biaya transportasi 300.000, dan gaji tim 7 juta. Sehingga jika dijumlahkan seluruhnya menjadi 10.635.000. Nah, kemudian untuk perhitungan BEP-nya, dalam 1 bulan ditargetkan menjual 800 cup kue talam ubi ungu dengan harga 5.000, sehingga BEP sama dengan total modal per target dikali harga, sama dengan 10.635.000 per 800 dikali 5.000 sama dengan 2,6. Sehingga usaha ini akan balik modal dalam waktu 2,6 bulan atau dapat dikatakan pada bulan ketiga dan seterusnya sudah dapat mencetak profit. Aspek yang ketujuh, proyeksi omset dan profit. Di sini kapasitas produksi pada bulan pertama 800, bulan kedua 850, bulan ketiga 900, bulan keempat 950, bulan kelima 1000. Target penjualan pada bulan pertama 800, bulan kedua 850, bulan ketiga 900, bulan keempat 950, dan bulan kelima 1000. Untuk biaya produksi pada bulan pertama 2.268.200. Kemudian Rp200. Kemudian pada bulan kedua, Rp2.388.120. Kemudian pada bulan ketiga, Rp2.523.800. Kemudian bulan keempat, Rp2.751.310. Kemudian bulan kelima, Rp2.840.000.
Untuk omset pada bulan pertama 7 juta, pada bulan kedua 7.500.000, pada bulan ketiga 8.900.000 dan pada bulan keempat 9.300.000 dan pada bulan kelima 10.800.000. Kemudian profit pada bulan pertama 6.214.000 dan bulan kedua 7.514.000 dan bulan ketiga 9.628.000, bulan keempat 11.864.000 dan bulan kelima 13.739.000. Kemudian untuk success story. Di sini saya mengambil success story dari Sri Rahayu, pemilik kopi Polonia. Bermula dari hobinya yang sering jalan-jalan untuk mencari varian kopi, terbesit ide untuk mengembangkannya menjadi usaha. Keputusan bisnis Ayu termasuk nekat karena ia memutuskan untuk membuka kedai kopi di tengah pandemi. Ayu sebenarnya lebih dulu memiliki usaha penginapan di dekat Bandara Aji Sucipto. Namun karena seluruh penerbangan lokal dipindahkan ke Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, otomatis pengunjung penginapan berkurang drastis. Karena itu, ia lantas banting setir menjadi pengusaha minuman kopi racik. Awalnya saya tidak tahu apa-apa soal kopi, tahunya cuma minum saja, cuma menikmati di kedai kopi dan kafe-kafe di Jogja, kata Ayu jujur. Akan tetapi sifat nekatnya membuat ia bertekad untuk belajar lebih dalam tentang kopi. Beruntung Ayu memiliki salah seorang kenalan barista handal. Dari kawan barista ini, ia praktik secara langsung. Saat ini Ayu adalah owner-founder merangkap barista di kedai kopinya sendiri. Banyak dari kita yang ragu ketika memulai bisnis. Hal tersebut wajar, terutama jika kita tidak memiliki persiapan maupun data sebelum memulai. Namun Ayu berusaha mengenyahkan bayangan ragu tersebut. Bisa dibilang saya nekat karena di sini jalan mati, bandara sudah pindah. Prinsip saya, kalau kita kebanyakan mikir, nggak jalan-jalan. Bagi perempuan satu ini, penting untuk meminta persetujuan dan dukungan dari keluarga. Beruntung kedua orang tuanya merestui langkah Ayu. Ia pun memutuskan untuk menggunakan bangunan milik keluarga untuk disulap jadi kedai kopi. Maka Ayu tidak perlu repot-repot membayar uang sewa, juga tidak perlu berurusan dengan orang lain. Jadi ini pure murni milik keluarga dan istilahnya ya saya dipercayakan untuk mengelola, kata Ayu dalam wawancara. Tidak ada usaha yang baru dimulai langsung lancar tanpa hambatan. Sepertinya mencoba jatuh bangkit kembali adalah rumus yang nyaris semua pengusaha rasakan. Tidak ketinggalan kedai kopi Polonia ini, Ayu berkata awalnya ada trial dan error, terutama karena kopi sebenarnya sangat sensitif dalam pembuatan. Kopi itu kalau suhunya airnya berbeda akan menghasilkan rasa yang lain. Terang perempuan yang biasa disapa Umi Jaki oleh teman-temannya ini. Namun bukan Ayu namanya jika tidak merasa tertantang. Lewat arahan dari si teman barista, ia mencoba segala metode pembuatan kopi mulai dari V16, Vietnam Drip, metode tubruk, espresso, americano, kopi latte, hingga cappuccino. Ayu berkata dengan tegas, semua tergantung dari skill kita. Kalau kita kurang mahir ya nantinya tidak jadi. Untuk sementara ini saya masih terus belajar. Dalam melakukan bisnisnya, Ayu menerapkan konsep. Bagi Ayu, konsep sangat diperlukan. Ia sendiri telah memiliki modal, yaitu pertemanan dengan seorang barista yang membantunya. Bagi Ayu, kedai kopi dengan konsep family, wifi yang tersedia sepanjang buka, ruang karaoke gratis bisa jadi daya tarik. Konsep ini secara serius ia bicarakan dengan keluarganya terlebih dahulu. Baru setelah itu ia meminta pertimbangan teman yang sangat mendukung idenya. Ayu menargetkan kedai kopinya ramah untuk segala jenjang umur. Karena itu yang terlintas pertama kali adalah konsep keluarga. Konsep family ini ia tuangkan dalam pilihan menu yang beragam. Ia menegaskan, jadi kalau mau bawa anak-anak bisa, makanan yang saya sajikan juga anak-anak suka. Tidak ada makanan berat juga di sini, jadi menu utamanya adalah kopi, cemilan yang sesuai dengan anak-anak. Jadi orang tua bisa sambil kerja, bawa laptop, dan juga anak-anak. Ada tips-tips menarik dari Ayu untuk kami yang baru saja memulai bisnis. Bagi Ayu, penting untuk menguatkan promosi secara online, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ia menggunakan Instagram, Facebook, dan bergabung dengan aplikasi layanan pesan antar untuk mengenalkan produk-produknya. Sedangkan marketing offline, ia mengandalkan testimoni teman-temannya. Marketing offline-nya ya dari mulut ke mulut. Jadi teman-temannya yang kebanyakan nongkrong di sini bisa merekomendasikannya kepada orang lain. Menu yang paling disukai konsumennya justru adalah varian kopi lokal Nusantara, yaitu kopi Dieng. Semakin tinggi dataran di mana kopi tumbuh, maka rasanya akan semakin enak. Ayu bercerita, unggulan di sini ya kopi Dieng dengan metode V16. Langganan saya suka sekali dengan menu ini.
Selain kopi Dieng, kopi susu ala Polonia dengan racikan khusus dari Ayu juga banyak dipesan karena rasanya yang dingin, segar, dan manis. Untuk pelanggan anak-anak, menu green tea, red velvet, coklat, milkshake menjadi andalan. Bagi Ayu, inovasi menjadi kunci untuk bertahan di tengah persaingan yang kuat. Sebagai golongan ibu-ibu, ia merasa bahwa jaringan pertemanan memotivasinya untuk terus bergerak. Komunitas kecil bersama teman-temannya justru memperbanyak ide jualan mulai dari modal 100.000 hingga 500.000. Jadi untuk emak-emak yang masih ragu untuk membuka usaha sebagai sampingan, bisa ayo kita bareng-bareng saling support, ya, nyari usaha sampingan jadi perempuan hebat. Pesan Ayu di akhir wawancara. Baik, demikian pembahasan saya untuk LKM 7. Apabila ada kesalahan jawaban ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.